Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurmayanti, nomor NIM 20011100075, kelas 2C PIAUD. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang teori-teori pendidikan Islam, teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Aliran-aliran pendidikan yang dikategorikan sebagai aliran baru ada 4, yaitu 1. Pendidikan atau pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat, perhatian, 4. Sekolah kerja, pendidikan individu dan sosial, yang keempat, dan pengajaran proyek. Aliran baru dalam pendidikan tidak lagi mempersoalkan perlu atau tidak perlunya pendidikan bagi individu. Yang perlu dikembangkan adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bermanfaat secara maksimal bagi individu yang sedang berkembang dan bagi lingkungan atau masyarakatnya. Pendidikan merupakan sebuah usaha secara sadar yang diselenggarakan untuk memberikan segenap pengajaran, bimbingan, pengarahan, dan pelatihan kepada peserta didik melalui serangkaian aturan, nilai dan lainnya demi perannya di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan upaya dalam mengubah sikap dan perilaku seorang individu ataupun kelompok demi mendewasakan manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan yang berkelanjutan dalam skala waktu tertentu. A. Pengertian pendidikan alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini antara lain F.R.A. Wenger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde, pengajaran dalam sekitar, dan J. Leichter 1859 sampai 1916 di Belanda dengan Volteleven, kehidupan senyatanya. Dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber belajar, anak akan lebih menghargai, mencintai, dan melestarikan lingkungannya. Prinsip yang dianut dalam Heimatkunde yakni A. Dalam pengajaran alam sekitar, guru dapat memeragakan secara langsung. B. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak berpartisipasi aktif. C. Pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk diberlakukan pengajaran totalitas dengan ciri segala bahan pengajaran yang saling mengaitkan satu sama lain. D. Pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan apersepsi intelektual yang kukuh dan tidak verbalistis. E. Pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional terhadap anak didik. Sementara Volteleven memiliki prinsip sebagai berikut. A. Pengajaran alam sekitar, pengajaran anak untuk mengetahui barangnya terlebih dahulu sebelum mendengar namanya. B. Pengajaran sesungguhnya harus mendasarkan pada pengajaran selanjutnya atau mata pengajaran yang lain harus dipusatkan atas pengajaran itu. C. Harus diadakan perjalanan memasuki hidup agar murid paham akan hubungan antara bermacam-macam lapangan dalam hidupnya. Konsep pengajaran atau pendidikan alam sekitar diilhami oleh kata-kata yang dipetik dari Immanuel Kant. Pengertian tanpa pengamalan adalah kosong, dan pengamatan tanpa pengertian adalah buta. Hal ini berarti bahwa antara pengamatan dengan pengertian harus terjalin hubungan yang saling menunjang dan saling memperkuat. Artinya manusia hendaknya mampu memanfaatkan lingkungannya. Langkah-langkah pokok pengajaran atau pendidikan alam sekitar ini ialah sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. 2. Mengadakan persiapan. 3. Melakukan pengamatan. 4. Mengolah apa yang diamati. Keuntungan pendidikan alam sekitar adalah menentang verbalisme dan intelektualisme. Dapat membangkitkan perhatian spontan dari anak-anak untuk melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif. Bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praktis bagi anak-anak. Salah seorang
bagi anak-anak. Salah seorang tokoh pengajaran alam sekitar ialah C. Lechtart tahun 1859 sampai 1916. Seorang ahli pendidikan bangsa Belanda, pengajaran alam sekitar ini dinamakan pengajaran barang sesungguhnya. B. Pengertian pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan pada alam sekitar yang objek-objek pengamatnya dititik beratkan pada sesuatu pusat tertentu. Pengajaran pusat perhatian didasarkan pada alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada sesuatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya. Afidaminat de Clory tahun 1871 sampai 1932, seorang ahli pendidikan bangsa Belgia yang menjadi tokoh pengajaran pusat perhatian, mengaitkan kebutuhan anak dengan empatistik pokok yang ada pada diri anak, yaitu insting untuk makan, untuk memiliki dan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan untuk tetap aktif. Dari penelitiannya, de Clory menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal yang khas dari de Clory, yaitu metode global, keseluruhan, dan centre d'intérêt atau pusat-pusat minat. Asas-asas pengajaran pusat perhatian adalah sebagai berikut. A. Pengajaran ini didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. B. Setiap beban pengajaran harus merupakan keseluruhan, tidak mementingkan bagian tetapi mementingkan keberartian dari keseluruhan ikatan bagian itu. C. Anak didorong dan dirangsang untuk selalu aktif dan dididik untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. D. Harus ada hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan keluarga. Jadi kesimpulannya dalam materi ini adalah aliran-aliran pendidikan telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia diharapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Aliran-aliran pendidikan ataupun pemikiran-pemikiran tentang pendidikan dimulai dari zaman Yunani kuno hingga kehidupan sekarang. Oleh karena itu, kajian atau pembahasan ini hanya dibahas tentang beberapa aliran-aliran pendidikan baru yang pengaruhnya masih terasa hingga kini. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.